Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pembangunan wilayah. Perkenalkan, nama saya Amanda Amelia. Di sini saya akan menjelaskan makna pembangunan wilayah dan teori lokasi sebagai dasar perlunya wilayah pembangunan. Pengertian pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang, seperti terpenuhinya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori lokasi. Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kegiatan industri, dengan cara yang konsisten dan logis. Pembangunan wilayah terbagi menjadi dua, yaitu pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik. Fisik dalam istilah pembangunan meliputi sarana dan juga prasarana pemerintah seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian, dan irigasi. Kondisi fisik dapat berupa letak geografis dan sumber-sumber daya alam. Letak geografis sebuah desa sangat menentukan sekali percepatan di dalam sebuah pembangunan. Letaknya strategis dalam arti tidak sulit untuk dijangkau akibat geografisnya. Contoh pembangunan non-fisik. Di dalam pembangunan suatu wilayah, bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang fisik saja, tetapi juga bergerak di bidang pembangunan non-fisik atau sosial. Pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non-fisik. Yang menjadi bagian dari pembangunan non-fisik atau sosial yaitu pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan non-fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya itu sendiri. Adapun pembangunan antara lain pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Teori lokasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori lokasi absolut, dan yang kedua, lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat garis lintang dan garis bujur. Lokasi relatif. Lokasi adalah lokasi suatu tempat yang bersangkutan terhadap kondisi wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan tentang makna pembangunan wilayah dan teori lokasi sebagai dasar perlu pembangunan wilayah. Dan kita akan masuk lagi ke dalam pengertian konsep pembangunan wilayah dan akan dijelaskan oleh Fiba Bagus. Perkenalkan, nama saya Fiba Bagus Yunifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembangunan wilayah. Konsep pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang atau balanced development seperti terpenuhnya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam. Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan pun dan kesejahteraan manusia dapat meningkat. Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan memperhatikan berbagai permasalahan, di antaranya 1. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia. 2. Pemeliharaan daya dukung lingkungan. 3. Pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan. 4. Pengembangan industri. 5. Mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi. Pembangunan wilayah ada 5 fokus sebagai tujuan. 1. Pertumbuhan. 2. Penguatan keterkaitan. 3. Keberimbangan. 4. Kemandirian. 5. Keberlanjutan. Pembangunan wilayah Indonesia. Wilayah pembangunan A. Wilayah pembangunan A berpusat di Medan, terdiri dari wilayah pembangunan 1 meliputi Aceh dan Sumatera Utara. Wilayah pembangunan 2 meliputi Sumatera Barat dan Riau. Wilayah pembangunan B. Wilayah pembangunan B berpusat di Jakarta, terdiri dari wilayah pembangunan 3 meliputi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.
Wilayah pembangunan 4 meliputi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Wilayah pembangunan 5 meliputi Kalimantan Barat. Wilayah pembangunan C. Wilayah pembangunan C berpusat di Surabaya, terdiri dari wilayah pembangunan 6 meliputi Jawa Timur dan Bali. Wilayah pembangunan 7 meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Wilayah pembangunan D. Wilayah pembangunan D berpusat di Makassar, terdiri dari wilayah pembangunan 8, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Wilayah pembangunan 9, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Wilayah pembangunan 10, Maluku dan Papua. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep pembangunan wilayah. Selanjutnya masuk ke faktor penentu pembangunan wilayah dan aspek utama pembangunan wilayah yang akan dijelaskan oleh Jimmy Pratama. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Jimmy Pratama. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang faktor penentu pembangunan wilayah dan aspek utama pembangunan wilayah. Yuk kita simak. Baik, kita masuk ke dalam faktor penentu pembangunan wilayah yang terdiri dari satu, sumber daya manusia dibutuhkan dalam pembangunan wilayah karena SDM berperan penting untuk memanfaatkan dan mengelola SDA serta melakukan kegiatan usaha lainnya. Kedua, sumber daya alam atau SDA yang terkelola dengan baik di suatu kawasan tentunya bisa menjadi pembangunan wilayah yang berkualitas. 3. Ketersediaan sarana pendukung seperti jaringan komunikasi, moda transportasi, fasilitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan berperan dalam pembangunan wilayah. Keempat, faktor fisik membawa pengaruh besar terhadap perkembangan pembangunan wilayah. Adapun sejumlah aspek yang termasuk faktor fisik adalah topografi, iklim, keadaan tanah, keadaan air, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam aspek-aspek utama pembangunan wilayah, yaitu terdiri dari aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek fisik, dan aspek lingkungan. Dalam aspek ekonomi meliputi pendapatan daerah, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja. Daerah yang maju akan menarik datangnya tenaga kerja karena tingkat upah dan kesempatan kerja yang tinggi. Dalam aspek sosial budaya meliputi 1. Kelembagaan. Kelembagaan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan pengelolaan daerah, yaitu struktur kelembagaan yang profesional dan kaya fungsi. 2. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi menjadi ciri kemajuan penduduk suatu daerah dan memberi andil terhadap daerahnya secara keseluruhan. Dalam aspek fisik meliputi 1. Tata guna lahan. Pola tata guna lahan meliputi pengaturan penggunaan tanah dan ruang. Kepastian penggunaan tata guna lahan merupakan faktor keteraturan struktur kota baik fisik maupun non-fisik. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor penunjang perkembangan daerah. Ini akan menciptakan kelancaran aksesibilitas dan menarik investasi. Yang ketiga, hubungan antar daerah. Keberadaan suatu daerah akan tergantung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Tidak ada daerah yang maju tanpa keterkaitan dengan daerah yang lain. Hubungan komplementer yang saling menguntungkan akan berdampak terhadap kemajuan daerah. Dalam aspek lingkungan meliputi kelestarian lingkungan. Baik, sekian yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya masuk ke materi pentingnya daya dukung dalam perencanaan pembangunan wilayah yang akan dijelaskan oleh Bimo Wijaya. Baik, perkenalkan, nama saya Bimo Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya daya dukung dalam perencanaan pembangunan wilayah. Baik, pengertian daya dukung dalam perencanaan pembangunan wilayah itu sangat penting. Daya dukung wilayah adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan manusia. Daya dukung wilayah bisa berupa jenis daya dukung yang berkaitan dengan lahan, air, dan udara. Sedangkan daya dukung untuk kepentingan perkembangan wilayah dapat berupa daya dukung lahan pertanian, fungsi lindung, permukiman, air, maupun limbah. Baik, yang pertama adalah daya dukung lahan.
Daya dukung lahan adalah jumlah penduduk yang dapat didukung atau disokong oleh suatu luas sumber daya lahan pada lingkungan tertentu dalam keadaan makmur, sesuai dengan teknologi dan pengelolaan usaha tani yang dilakukan oleh petani. Selanjutnya yaitu daya dukung air, yaitu perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air yang dikelola oleh perusahaan seperti PDAM dengan tujuan untuk mendistribusikan atau menyediakan kebutuhan air kepada para penduduk. Selanjutnya yaitu daya dukung udara, yang bertujuan untuk menyediakan udara yang sebersih mungkin demi kelangsungan hidup lingkungan dan manusia. Berikutnya kita masuk ke dalam daya dukung perkembangan wilayah. Yang pertama adalah daya dukung lahan pertanian, yaitu kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan lahan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian manusia. Selanjutnya yaitu daya fungsi lindung. Daya fungsi lindung adalah kemampuan dari suatu kawasan dalam menjaga keseimbangan suatu wilayah tertentu. Berikutnya ada daya dukung wilayah permukiman, yaitu kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Berikutnya yaitu daya dukung limbah, yaitu kemampuan suatu lembaga atau pengelola yang dapat mengelola limbah menjadi barang yang bermanfaat, seperti kotoran menjadi pupuk untuk tanaman para petani. Selain itu, sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga mempengaruhi daya dukung suatu perkembangan wilayah. Dengan memperhatikan ini semua, maka perencanaan pembangunan wilayah akan berjalan dengan baik. Baik, itulah pentingnya daya dukung dalam perencanaan pembangunan wilayah. Sekian, terima kasih. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.